Namaku Natasha Kumala Dewi, panggilannya Natasha. Umurku sekarang 23 tahun. Jadi sebelum aku cerita tentang pengalamanku setelah lulus dari Remote Skills Academy, aku mau cerita sedikit tentang background aku. Jadi aku itu kuliah perhotelan. Aku lulus dengan degree di Business Administration di Hotel Management pada tahun 2019. Lalu puji Tuhan setelah lulus aku langsung dapat kerja dan aku mendapatkan kesempatan untuk bekerja di five star resort di Amerika. Ini sorry ya fotonya agak random soalnya aku nggak ada foto pakai seragam. Lalu aku bekerja sekitar setahun sampai bulan November awal 2020. Oktober 2020. Jadi karena COVID, kontrakku nggak diperpanjang, jadi aku pulang ke Indonesia dengan harapan bekerja di turisme atau di hotel. Nah, tapi sayangnya ternyata yang aku tidak tahu adalah turisme di Indonesia tuh sedang buruk-buruknya. Nah, maka dari itu kesempatan untuk aku bekerja di hotel tuh atau di bidang turisme tuh kecil. Maka dari itu aku decide untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk sekarang aku sedang internship di McLove. Nah, sebagai product marketer. Namun puji Tuhan baru aja kemarin aku dikabarin kalau mulai tanggal 30 nanti aku akan di-hire full time sebagai junior product marketer. All thanks to Mbak Chelsea dari Remote Skills Academy dan teman-teman di Lift It. Nah, jadi how did I get here? Jadi apa sih sebenarnya yang bikin aku mau belajar digital marketing tuh? Karena tadi pertama alasannya adalah karena hotel dan turisme di Indonesia sedang tidak baik. Jadi kesempatan untuk aku bekerja di bidang tersebut tuh kecil. Jadi aku merasa aku harus melakukan sesuatu. Dan pada saat itu aku sebenarnya masih bingung mau ambil course apa. Sempat kepikiran untuk ngambil S2, tapi masih belum tahu mengambil jurusan apa. Lalu ini agak mungkin agak aneh ya. Jadi aku tuh kan suka main TikTok, terus habis itu suka muncul lah di FYP kayak social media manager gitu. Terus aku kayak, oh keren ya gitu. Terus habis itu ternyata untuk menjadi social media manager, the thing that you have to know is digital marketing gitu. Jadi aku browsing digital marketing dan di sini kelihatan ada iklannya Remote Skills Academy yang aku temuin di IG Ads. Nah, terus habis itu ada ads-nya, terus aku decide untuk daftar. Karena menurutku untuk program yang cukup singkat dan harga yang terjangkau, aku belajar banyak banget. Nah, lalu alasan kedua adalah aku pengen kerja remote karena COVID. Aku jujur, waktu itu sih kan belum vaksinasi ya, jadi takut untuk kalau kerja di kantor, untuk kena virusnya, dan sekarang juga masih takut sih sebenarnya walaupun sudah vaksin. Lalu juga salah satu alasan aku untuk ikut join digital marketing course adalah aku ingin membangun bisnisku, yaitu waktu itu aku senang crochet dan sampai sekarang juga aku masih senang sih. Tapi untuk sekarang sih belum ada pikiran untuk jualan, tapi aku ingin membangun konten di crochet di Instagram dan di YouTube. Nah, jadi aku realize kayak aku pakai banyak social media platform kayak Twitter, YouTube, Instagram, tapi aku nggak tahu gimana cara monetize-nya. Makanya aku jadi semakin termotivasi untuk belajar digital marketing. Gitu. Nah, jadi apa aja sih yang aku pelajari waktu aku ikut course digital marketing? Jadi yang pertama adalah menggunakan social media dan digital platform lainnya untuk membangun bisnis. Karena aku inget banget tuh waktu diajarin cara ngepost Facebook Ads, terus habis itu aku inget juga ada salah satu temenku di Remote Skills Academy yang cerita dia punya bisnis, terus setelah belajar Facebook Ads diaplikasiin dan sales dia naik gitu. Terus habis itu belajar juga marketing funnel. Waktu itu kelas pertamanya adalah diajarin marketing funnel dan memang sih waktu kuliah aku diajarin. Cuman waktu dijelaskan lagi itu jadi lebih mudeng dan lebih bisa diaplikasikan ke pekerjaan aku yang sekarang. Nah, lalu juga aku belajar SEO dan SEM. SEO dan SEM pada saat itu masih sangat aku masih benar-benar buta dengan SEO dan SEM, dan thankfully setelah ikut digital marketing class aku jadi ngerti gitu. Lalu juga untuk prepare a better campaign dan reach more audience, karena di situ juga di kelas itu juga diajarin kan gimana cara kita set target audience sesuai dengan
produk atau service yang ingin kita jual gitu, dan masih banyak lagi. Nah, lalu bagaimana hidupku berubah setelah aku ikut course. Jadi setelah aku ikut course, aku dapat pekerjaan. Tapi waktu itu bukan di McLove. Aku dapat pekerjaan, tapi lalu pada bulan Juni akhir aku decide untuk resign. Dan aku decide untuk pursue karir di bidang digital marketing. Aku pengen belajar banyak bikin konten, bikin mungkin konten di Instagram, atau misalnya bikin blog post, atau YouTube video. Nah, lalu setelah aku resign itu aku kontak Mbak Chelsea. Jadi tips buat teman-teman semua, baik-baikin Mbak Chelsea. sumpah nggak bohong aku. Aku kontak Mbak Chelsea. Waktu itu aku kontak cuma bilang, Mbak boleh minta kontak ini nggak, yang bisa bantu aku beneran resume, karena aku mau apply kerja lagi dan aku ingin build portofolio aku. Lalu Mbak Chelsea nanya, kenapa gitu, bukannya kamu udah dapet kerja gitu. Iya Mbak, tapi aku udah resign. Jadi terus Mbak Chelsea bilang, McLove masih cari intern, kamu masih tertarik nggak gitu? Sekalian belajar dengan teman-teman di McLove dan juga bangun portofolio kamu. Lalu aku pikir, oh yeah, that's a really good chance, why not gitu. Nah, lalu aku join McLove sebagai product marketer. Nah, dan mulai September nanti aku di-hire sebagai full time, puji Tuhan. Nah, jadi task aku tuh testing their product dan feature, lalu bikin konten, yaitu artikel dan video. Mostly adalah untuk mengedukasi publisher atau customer dari McLove, bagaimana fitur-fitur McLove itu bisa membantu publisher untuk menerbitkan digital publishing mereka. Nah, banyak ilmu yang aku dapatkan dari digital marketing course yang aku apply di pekerjaanku, yaitu SEO dan marketing funnel. Karena marketing funnel tuh kepake banget karena sekarang di McLove kita sedang ingin membuat a better customer journey. Jadi kita banyak-banyak research, lalu juga banyak-banyak bikin konten supaya bisa menghasilkan informasi-informasi yang sangat bermanfaat to make sure that the customer journey McLove dari pertama kali sign up sampai mereka decide untuk bayar the full package tuh dan continue to use our products tuh jelas gitu, dan mereka satisfied. Lalu juga copywriting. Kenapa? Karena aku banyak banget bikin artikel, dan juga sekarang aku sebenarnya barusan aja selesai ngedit video YouTube. Jadi itu juga kepake, dan juga SEO karena kita mesti ngecek kan ada berapa banyak orang yang nge-visit artikel kita, ada berapa juga banyak orang yang nge-visit video tutorial kita, dan juga masih banyak lagi. Nah, ini slide terakhir aku. Jadi setelah aku lulus dari Remote Skills Academy itu, sejujurnya hidupku agak up and down, up and down. Jadi kan tadi kayak aku cerita, setelah 1 bulan, less than a month after I graduate Remote Skills Academy course, aku langsung dapat kerja. Tapi sejujurnya alasan aku resign adalah karena aku kurang happy dengan pekerjaan itu. Nah, karena dari itu dan setelah itu aku sebenarnya menargetkan untuk cari kerja instead of intern. Karena ya apa ya, maksudnya kayak udah lulus sekolah setahun gitu, masa magang lagi gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, you know what, there's no harm on taking intern, karena di situ aku belajar banyak banget. Makanya di sini aku mau bilang don't stop learning and be proactive. Lebih baik banyak bertanya daripada sesat di jalan. Tapi juga kita harus mencoba, dan pokoknya jangan takut mencoba gitu. Karena kita tuh nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kita nggak coba gitu. Terus habis itu it's okay to do mistakes, tapi juga kita harus make sure kita belajar dari hal tersebut dan mencoba untuk merubahnya. Lalu yang terakhir adalah remember to rest, karena mental health kita sama pentingnya dengan physical health kita. Salah satu hal yang penting setelah lulus dari Remote Skills Academy course ini adalah untuk membangun portofolio. Dan kalau misalnya bingung mau mulai dari mana, stay di WA group. Itu kan Mbak Chelsea kan suka nge-share kan, kayak ada klien dari Singapura lagi cari ini, atau ada klien dari mana lagi cari ini gitu. Nah, menurutku kalau misalnya kayak waktu itu sih pengalaman aku tuh masih bingung ini cari klien gimana ya caranya gitu. Tapi salah satu cara adalah yaitu stay di WA group dan keep up to date dengan berita-berita dari Mbak Chelsea. Mbak Chelsea itu bos aku. dari Mbak-nya itu bisa dalam bentuk apa aja kan, bisa dalam bentuk Instagram post, bisa dalam bentuk blog post, bisa dalam bentuk video gitu.
Jadi semakin banyak portofolio yang kita punya kan rate kita bisa semakin tinggi. Jadi umur